Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi hari Minggu biasa ke-18. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Mari kita baca beberapa ayatnya. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan mana sebagai roti surgawi yang menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya kematian akibat kelaparan ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai sang roti hidup yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus ingat bahwa bagi bangsa Yahudi, roti adalah makanan pokok mereka. Gandum itu adalah makanan pokok mereka. Seandainya Yesus hadir di Indonesia, mungkin Yesus akan mengatakan, Akulah nasi hidup atau beras hidup, atau akulah sagu yang hidup bagi mereka yang makan sagu, di daerah-daerah yang makan sagu, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Roti hidup itu adalah rejeki sehari-hari. Allah hadir sebagai rejeki makanan sehari-hari yang logikanya kalau itu adalah makanan sehari-hari harusnya juga disantap secara rutin kan. Nah, ini adalah sebuah sapaan untuk kita. Apakah kita juga terpanggil diri kita untuk menyantap roti hidup itu setiap hari? Tentu roti hidup bisa dipahami dalam beberapa pengertian. Ekaristi harian misalnya. Kalau mampu, kalau sempat, kalau memang pekerjaan dan jadwal itu kiranya memungkinkan, alangkah baiknya kita mengikuti Ekaristi harian. Kenapa? Dengan mengikuti Ekaristi harian, kita juga mendengarkan sabda Tuhan setiap hari. Ya. Tetapi tentu pengertian roti hidup juga lebih dari sekedar misa harian. Roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Kalau Yesus mengatakan akulah roti hidup, artinya kan kita harus menyantap Yesus setiap hari. Melalui pembacaan sabda Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui permenungan kita, melalui perbuatan baik kita kepada sesama yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, pengertian memakan roti hidup itu sebuah pengertian yang cukup luas. Mari kita menyantap roti hidup itu setiap hari. Artinya apa? Kita menjadikan sungguh Tuhan sebagai Tuhan atas hari saya. Saya tidak meninggalkan Tuhan sibuk dengan diri saya sendiri, tetapi saya berusaha sungguh untuk menjadikan Yesus sebagai roti hidup saya.
sebagai nasi atau beras saya yang hidup, sebagai singkong bagi mereka yang makan singkong harian, jagung, sagu atau apapun. Ya, kalau ini kita terjemahkan ke dalam konteks budaya kita di Nusantara. Tentu Alkitab tidak akan berubah, tetap akulah sang roti hidup, tapi perlu kita pahami maknanya bahwa dikatakan sekali lagi pertanyaan dari orang-orang itu ya, ayat 34. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Berarti kan makanan harian kan, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan adalah puncak dari kepuasan, kebahagiaan, kenikmatan di dunia ini, dan juga tentunya di akhirat. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.